ngobrolin tentang hobi. Setiap orang pasti punya hobinya masing-masing. Ada yang udah enjoy dengan hobinya, ada yang bingung apa hobinya. Jadi kita bakal bahas itu. Welcome to Explain. Assalamualaikum seluruh. Perkenalkan, namaku Arfian. Aku baru masuk di video YouTube ini. Kalau sebelahku udah pernah tuh. Ya, perkenalkan lagi. Gua Alfat dan kita pengen ngobrolin tentang hobi. Yo, nah ngomong-ngomong tentang hobi nih Fat. Ya. Kamu punya hobi nggak sih? Kamu udah enjoy dengan hobimu nggak? Belum? Ya. Hobi itu kan menemukan titik senang lu ya. Ruang senang lu menghabiskan waktu di situ. Nah, kalau gua hobinya sih ya exercise sama main game aja. Gitu, Bro. Soalnya ya itu menurut gua itu titik nyaman gua di situ. Nah itu awalnya tuh gimana sih? Kenapa gitu? Kenapa kamu bisa suka main game gitu? Padahal kalau aku nih ya, main game itu suatu hal yang membosankan gitu. Iya, ya, tiap orang itu memiliki kecenderungan minat yang berbeda-beda, bro. Yoi, Nah, jelas. kalau menurut gua meluangkan waktu untuk bermain game itu ngilangin stres gua. Nah, ngilangin stres gua di mana gua bisa menemukan zona nyaman gua dan I comfort to it too. Asik. Siap. Nah, dan olahraga itu kan gua melatih tubuh aja gitu biar gua ada aktivitas fisik juga. Nah, kalau lu apa nih hobinya, bro? Ya, kalau kamu sih mending Fat, ya. Iya. Kamu masih bisa menjalankan hobimu di pandemi ini gitu. Nah, Kalau aku gimana? nggak bisa cuy. Hobiku tuh naik gunung, hiking gitu. Itu semua gunung ditutup. Ya. Ya semua tempat wisata yang berbau alam gitulah, yang berbau kerumunan itu tutup semua. Jadi ya Jadinya selama ini cuman di rumah aja gitu, di rumah kerjaan, kuliah online. Nah, lu kan naik gunung nih. Mm-mm. Gimana lu suka naik gunung gitu? Gimana ya? Jadi awalnya tuh gara-gara film sih. Tahu film 5 cm? Ya, tahu. Nah, gara-gara film itu aku jadi penasaran kan, termotivasi gitu. Wah, Iya. sebenarnya apa sih yang bagus gitu? Naik gunung tuh apa sih enaknya gitu? Ya walaupun aku penakut kan ya, aku takut kan. Ya tahu sendiri lah, gunung, hutan, gelap gitu kan. Iya, jadi ya nyiptain ketakutan gitu kan. Itu. Nah, pas lu naik gunung itu kan prosesnya itu ya. Iya. Nah, lu tujuannya dapet gak sih? Tujuan lu naik gunung tuh ingin buat menyalurkan hobi kan, walaupun pertamanya dari ketakutan gitu. Ya tujuanku tuh buat cari ketenangan aja gitu. Nah dari ketakutan itu tuh aku melewati semua itu ya, walaupun sampai sekarang juga masih takut aja gitu. Takut itu alami gitu ya. Iya, alami. Takut wajar lah, kita manusia, kita pasti punya rasa takut gitu. Ya kan? Iya. Tapi tuh enaknya itu kalau misalkan udah nyampe atas, nyampe puncak, kita ngeliat pemandangan, itu serasa tenang aja gitu, udah fresh gitu, otak tuh siap buat beraktivitas lagi gitu. Oh, iya. Kalau kamu sendiri gimana tuh? Iya, gua paham maksud lo. Jadi lu naik gunung ibaratnya kayak gua stres, menghilangkan stresnya dengan main game. Kalau lu naik gunung dengan lihat pemandangan gitu kan. Iya. Nah, kalau gue sih gue main game itu kan sebenarnya bukan cuman main gitu. Maksudnya awal-awalnya main, cuma lama-lama gue mikir ini bisa ngelatih otak juga, ngelatih strategi, ngelatih ya kalau ada game survival ya gue belajar cara hidup gitu kan. Kalau misalkan di dunia ini udah nggak ada kehidupan lagi ya kayak gitulah. Nah, Jadi lebih ngelatih ke imajinasi dan pola pikir nggak sih? ya pola pikir. Soalnya walaupun itu sebutannya cuma game ya, cuma pola pikir kita bermain. Nah, kayak main kartu, main kalau dulu kelereng itu kan walaupun simple itu ada strateginya dong. Nah, ya enggak? Ya, iya, benar juga.
Intinya mah setiap kegiatan atau hobi yang kita jalani itu paling enggak ada manfaatnya ya buat kita sendiri gitu. Iya. Iya nggak sih? Manfaat buat diri sendiri dan itu titik nyaman lo. Nah. Gitu sih. Nah, dari tadi kan kita ngomongin kesukaan kita nih. Kita sukanya apa sih kita ngelakuin hobi itu tuh? Kita sukanya tuh kayak gitu kan tadi yang kita Iya. sebutin kan. Nah, dukanya nih. Apa sih yang kamu nggak suka gitu atau gimana gitu? Dukanya itu ya gua harus bisa ngebagi waktu aja. Soalnya kan main game itu lu masuk ke dunia lain dan lu harus sadar dunia nyata lu tuh kayak gimana gitu loh. Itu sih soalnya kalau terlalu lama gua misalkan atau ya yang main game lah itu bakal jadi kecanduan dan adiktif dan lu bisa lupa sama dunia real lo. Wah, Itu cuma sebagai bahaya sih. iya. Itu cuma sebagai media buat ngilangin stres lu dan lu siap balik lagi ke kehidupan apa beraktivitas seperti biasa lagi sih. Nah, kalau gue kan gitu dukanya. Kalau lu gimana dukanya sebagai pendaki gunung? Ya, dukanya itu yang pertama, peralatannya mahal semua. Iya. Biayanya ke sana mahal, ongkosnya mahal, masuknya mahal gitu. Terus selain ini nih resikonya tinggi. Resiko, ya. Ya. Jadi ya harus seenggaknya tuh kita udah ngumpulin informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan dasar gitu buat kita naik gunung gitu Sa. Nah, itu kan berarti ada persiapan-persiapan Nah, betul. untuk mencapai tujuan lu gitu kan. Nah, kan lu melakukan itu dengan effort, dengan biaya. Tapi demi tujuan lu yang mana itu hobi, lu willing tuh kan buat nge-spend cost kayak gitu. Iya, benar. Alasannya tuh gini, Pak. Gimana? Gue gak denger. Kalau kata aku nih ya, naik gunung adalah candu. Anjay. Candu. Gimana? Gue ngerti candu lo, cuma gue lebih ke candu yang negatif. Cuman ini positif, baik. Jangan negatif, jangan ditiru. Jadi gini, kenapa aku bisa bilang naik gunung itu candu ya? Kalau misalkan kalian naik gunung, terus nyampe atas, kebetulan lagi bejanya gitu, lagi bejonya itu cuacanya bagus, tenang, ya pokoknya semua yang enak-enak kalian dapetin lah. Itu kebanyakan rata-rata tuh bakal kecanduan di situ. Dan ya sialnya aku pas pertama kali naik gunung dapetin itu semua, jadinya sampai sekarang kecanduan gitu. Iya. Jadi lu merasa tantangan itu ada gitu. Nah, dan iya. entah kenapa jadi candu karena hobi. Lu menemukan titik suka lu gitu kan. Ya dari candu itu yang bahaya tuh cuman duitnya sih bos. Kenapa selalu balik lagi ke duit? Lu nggak mikir bahaya yang lainnya kan? Ya Oh, gimana oke. sih ya? Kalau tentang bahaya kayak gitu ya, kan kita kan kalau aku sih ya, selagi kita ngikutin arahan dari base camp atau peraturan-peraturannya gitu lah ya, kita ngikutin dan nggak ngelanggar tuh, insya Allah aman lah. Iya. Yang penting restu orang tua atau izin orang tua dan Oke, siap. Restu jaga orang tua. kesehatan. Jaga kesehatan. Gitu bos. Nah kalau kamu kan candunya kan bisa bahaya nggak sih? Kalau kita kecanduan banget main game gitu, bahaya nggak sih? Oh, lebih ke dampak negatifnya kali ya? Iya. Dampak negatifnya. Menurut gua sebagai ya kalau umur kita kan senior ibaratnya kan ya. Wih, senior bos. Iya nggak sih, maksudnya Iya. buat anak-anak gitu yang sekarang udah gadget di mana-mana, saran dari gue sih kalian boleh main game, tapi kalian jangan ngelupain aktivitas utama kalian, menuntut ilmu dan segala macem gitu kan. Betul. Iya kan? Ha-ha. Nah, jadinya game itu ya sekedar kalian suka, ya kalian ngabisin waktu cuma ya sebentar lah, asal kalian balik lagi ke aktivitas kalian yang semula gitu. Kan hobi banyak, nggak cuma main game gitu kan. Ya kegiatan apa aja lah kalau dilakukan keseringan itu kan tidak baik. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Betul. Kalau terlalu berlebihan, Nanti boros bisa juga. boros dan bisa kalian isi sendiri. Oke. Oke. Itu kan negatifnya dari ya setiap kegiatan ada negatif. Iya, jelas. Kalau sebagai pendaki gunung, Hmm. negatifnya ada nggak sih? Kalau ada bisa sebutin nggak? Ya negatifnya itu kalau menurutku ya itu
kalau kalian kurang pengetahuan gitu. Pengetahuan. Iya, pengetahuan entah itu tentang jalurnya, entah itu tentang peraturan-peraturannya Iya. gitu. Yang itu bakal berdampak ke diri kita sendiri gitu di atas itu. Iya. Kayak misalkan kita nggak ada informasi atau pengetahuan tentang jalurnya, Iya. jalur yang akan kita lalui gitu. Iya. Nah, itu kemungkinan tersesat itu jadi lebih besar gitu. Jadi pahamin dulu dasar-dasarnya gitu Iya. ya. Ya, jadi kan ini kan kita cerita karena kita udah enjoy dengan hobi kita ya. Yap, benar. Kamu ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman kita yang masih banyak yang bingung gitu? Mereka belum nemuin hobi mereka tuh apa gitu. Oke, kalau dari gue, kita sharing aja bro. Kita sharing aja guys. Jadi apapun itu kesukaan kalian, kalian lakukan aja. Tapi jangan berlebihan. Bisa jadi itu hobi yang bisa menjadi potensi kalian di masa depan. Nah, kalau misalkan kalian belum menemukan hobi kalian renungkan aja yang aktivitas kalian suka itu apa. Jadi hobi kalian ya hobi kalian, bukan orang lain gitu. Nah, kalau dari aku nih Pak, Ya. contohnya kayak aku sendiri, aku takut ketinggian, takut yang kayak gitu ya, setan gitu lah ya, whatever lah yang serem-serem itu aku takut lah intinya ya. Tapi tapi aku bisa melewati semua ini gitu dan masih apa ya? Dan jadinya aku tuh nemuin hobi aku itu yang bener-bener aku suka gitu, naik gunung. Iya. Nah itu, mungkin kalian tanpa kalian sadari itu hobi kalian atau kesukaan kalian itu suatu hal yang nggak kalian sadari gitu sih kalau dari aku mah. Benar. Oke, jadi sekian aja itu yang bisa kita share untuk video kali ini. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk menonton kami dan tunggu video-video kami yang pastinya akan lebih menarik. Ya, dan juga jangan lupa komen di kolom komentar biar kita bisa saling sharing aja gitu boy. Yap. Untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.